Ya, sementara itu jasad ayah dan anak yang tewas membusuk sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Kondisi jasad kedua korban yang sudah membusuk membuat rumah sakit sulit untuk melakukan autopsi. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Haryanto mengatakan tim penyidik masih perlu melakukan pemeriksaan mikroskopik. Oleh karena itu, hasil autopsi dari tim forensik masih belum selesai karena tim masih perlu melakukan pemeriksaan histopatologi di patologi anatomik. Sementara toksikologi akan diperiksakan di lab 4. Jadi karena ada pembusukan ini termasuk penyulit karena kita tidak bisa memeriksa seperti kondisi yang masih baru ya. Jadi makanya masih diperlukan lagi pemeriksaan mikroskopik yaitu histopatologi dan pemeriksaan untuk DNA dan toksikologi Untuk membahas lebih jauh terkait kasus ini, kita sudah terhubung secara daring dengan psikolog forensik Ibu Reni Kusumo Wardani. Ibu Reni, selamat sore. Sore, Mbak Stefani. Ya, Bu Reni, ini kalau kita orang awam mungkin mengatakan secara umum ini kasusnya mirip dengan yang pernah terjadi di Cinere maupun Kalideres. Tapi menurut Anda, Bu Reni, apakah memang ada kesamaan atau kemiripan itu antara ketiga kasus ini? Sejauh ini saya belum dapat informasi dari tim Apsifor ya, apakah sudah olah TKP atau belum. Tapi kalau dibandingkan dengan dua yang lain kemarin, yang Cinere atau yang Kalideres, belum tentu punya pola yang sama. Sebetulnya yang Kalideres dan Cinere itu pun polanya tidak sama ya. Jadi yang satu manner of death-nya itu adalah kematian alamiah yang di Kalideres, sedangkan yang di Cinere itu manner of death-nya lebih kepada bunuh diri. Nah, di dalam kasus yang ini justru ditemukan sesuatu yang berbeda. Ada yang hidup di dalam rumah itu, begitu. Jadi kita juga masih perlu untuk melihat lebih jauh, Mbak Stefani, apakah memang rumah itu dikunci sejak awal selama 7 hari kematian korban, gitu. Kita juga belum bisa mengetahui ya secara lebih pasti mengenai data-data TKP dan juga data-data dari mayat yang ditemukan. Seperti Tapi itu, dari Mbak. kacamata keilmuan Anda, Bu Reni, ini kalau ada yang tadi Anda sebutkan ya, ada anggota keluarga yang masih hidup, apakah artinya bisa mempercepat pengungkapan kasus ini? Apabila yang ditemukan hidup itu memang bisa atau memiliki kompetensi psikologis untuk memberikan keterangan, ini bisa lebih cepat ya. Tetapi apabila yang bersangkutan kurang atau tidak memiliki kompetensi saat ini untuk memberikan keterangan secara psikologis, ya kita perlu untuk menunggu. Namun biasanya kami di samping melakukan menunggu beberapa informan atau saksi yang bisa memberikan keterangan, kita juga perlu untuk menarik mundur bagaimana riwayat kehidupan dari korban yang meninggal. Apakah memang ada aspek psikopatologinya, ataukah mungkin ada aspek kultural tertentu, begitu. Nah, ini masih perlu untuk digali. Mengenai cepat atau lambatnya sangat tergantung pada kami bisa menanyai para saksi ini lebih cepat atau tidak, seperti itu, Mbak. Cepat atau lambatnya pengungkapan kasus ini juga bergantung pada kondisi jasad ya, Bu Reni ya, karena kalau diketahui usia dari jenazah ketika ditemukan untuk korban ayah adalah 10 hari, untuk korban anak adalah 3 hari. Ini juga menentukan nanti berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk pengungkapan penyebab kematian ya? Iya, itu tadi, Mbak. Jadi kita perlu menarik mundur kehidupan dari korban. Jadi ada apa sebetulnya? Apakah memang ada masalah-masalah tertentu, psikopatologinya misalnya, ataukah mungkin ada hal-hal yang bersifat permasalahan psikososial atau kultural? Nah, ini kita perlu untuk bertemu dengan pihak-pihak yang signifikan, seperti keluarganya ya, sementara ini yang tentunya yang bisa kita mintakan informasinya. Jadi kita perlu melakukan otopsi psikologi dengan metode retrospektif itu secara lebih detail. Kalau tentang cepat atau lambatnya memang kita sulit untuk menentukan, sangat tergantung pada
bagaimana kita bisa cepat atau lambat mendapatkan data-data yang kami butuhkan. Karena ada beberapa area yang perlu kita identifikasi, area psikologis yang perlu untuk kita identifikasi untuk kita bisa menyimpulkan manner of death atau rating lethality, rating mana yang paling tertinggi yang menjadi penyebab kematian dari korban. Jadi sangat tergantung pada bagaimana kita cepat atau lambat bisa mendapatkan data terkait dengan kehidupan latar belakang dari korban. Mungkin bisa Terutama korban. silakan Bu Reni. Ya, terutama korban yang dewasa, Mbak Stefani. Kenapa? Karena dengan korban dewasa itu punya kehidupan yang lebih panjang, yang sudah berelasi secara sosial, sehingga di sini kita bisa menarik mundur kehidupan sosialnya dibandingkan yang masih bayi, demikian. Baik, mungkin Bu Reni bisa berikan gambaran juga kepada kami untuk bisa mencari cause of death, termasuk dari autopsi, kemudian olah TKP yang sudah dilakukan, ada beberapa hal yang ditemukan. Ini bagaimana kemudian merangkaikannya sehingga kemudian tadi ada ratingnya sehingga akhirnya mendapatkanlah kesimpulan apa penyebab kematian? Iya, manusia itu punya perilaku yang ada polanya. Jadi dari pola-pola itulah kita bisa menarik satu simpulan. Pola-pola itu akan kita integrasikan ya, data-data yang ada termasuk pola-pola kehidupannya itu kita tarik ke dalam 15 area identifikasi, Mbak. Nah, dari 15 area identifikasi itulah yang kemudian kita mengkerucut bisa melihat, oh ternyata ini sebetulnya misalkan ya seperti yang kasus di Cinere, kita melihat oh ada psikopatologi, memang ada rencana-rencana, memang ada alienasi di dalam kehidupannya yang sangat berpotensi untuk melakukan bunuh diri. Oh ternyata mereka juga mengakses gitu ya informasi tentang media atau modus operandi bunuh diri, sehingga itu beserta data-data TKP dan data korban bisa kita simpulkan ke arah manner of death dan rating lethality-nya. Artinya rating tertinggi yang mana dari 4 kemungkinan penyebab kematian dari korban. Seperti itu, Mbak. Iya, jadi banyak sekali informasi yang dibutuhkan sehingga hari ini pun polisi melakukan olah TKP ketiga untuk kemudian mencari alat bukti lainnya. Terima kasih Ibu Reni Kusumowardani, psikolog forensik sudah bergabung bersama Berita Satu Sore. Salam sehat, Bu.